अलविदा। अलविदा नहीं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul KB Alvida yang rilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang dibutakan oleh cinta, hingga membuat mereka dan juga orang yang ada di sekitarnya terjebak ke dalam kesedihan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pemain sepak bola terkenal bernama Dev Saran. Ia menjalani laga penutupan dengan memenangkan pertandingan tersebut. Sebelum ia memperbarui kontrak dengan gaji yang begitu tinggi, ia juga memiliki seorang istri bernama Ria yang baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan majalah wanita. Lalu, Dev datang menjemput ibunya yang sedang bekerja sebagai pemilik catering di acara pernikahan atas pasangan Maya dan Rishi. Dev bertemu dengan Maya yang sedang khawatir dengan pernikahannya. Maya hanya takut bila mana ia tidak dapat mencintai Rishi seperti layaknya seorang pasangan, karena ia masih menganggap Rishi tidak lebih dari seorang sahabat. Kemudian, Dev memberikan nasihat pada Maya bahwa cinta tidak akan datang begitu saja. Saat ini, pernikahannya menunggunya, dan Maya harus bergerak ke sana dan melangsungkan pernikahannya. Saat hendak berpisah, Maya berucap agar tidak mengucapkan selamat tinggal padanya, karena kata tersebut hanya akan menutup kemungkinan untuk bertemu kembali. Akhirnya, Maya melangsungkan pernikahannya, sedangkan Dev harus mengalami kecelakaan setelah keluar dari gerbang rumah Maya. Lantas, 4 tahun pun terlewati. Kini Dev tidak dapat bermain bola, karena kecelakaan yang lalu membuat ia tidak dapat berjalan normal. Ia hanya seorang pelatih anak usia dini yang begitu kejam. Ia bahkan memaksa anaknya untuk menjadi pemain sepak bola, walaupun anaknya tidak berbakat di bidang tersebut. Berbeda dengan istrinya, karir Ria begitu bagus, bahkan ia dapat membuat majalah mereka menjadi majalah terbaik nomor 2 di Amerika. Kembali pada Dev, di sebuah stasiun, Dev begitu marah pada anaknya karena melewatkan kesempatan untuk mencetak sebuah gol. Kata-kata Dev yang kasar pada anaknya terdengar seperti seorang penculik yang tidak sengaja didengarkan oleh Maya. Kesalahpahaman itu membuat Maya mengambil paksa anak Dev. Dengan niat menyelamatkan, spontan Dev melemparkan bola yang ia dapat dan berhasil mengenai kepala Maya, hingga Maya terjatuh dan melukai kakinya. Kesalahpahaman tersebut akhirnya mempertemukan mereka beserta dengan pasangan mereka. Keesokan harinya, Dev dan Maya kembali bertemu. Mereka berdua tidak sengaja melihat Ria memberikan bunga pada Rishi. Setiba di rumah, Dev begitu marah pada Ria, begitu pula dengan Maya pada Rishi. Tetapi, lagi-lagi terjadi kesalahpahaman. Karena saat itu Ria dan Rishi bertemu karena Rishi mengundang Ria ke acara pesta ayahnya. Tetapi Ria dan Rishi begitu bahagia karena pasangan mereka untuk pertama kalinya cemburu pada orang lain. Di acara pesta ayah Rishi, dilangsungkan begitu meriah. Semua orang bergembira, tetapi tidak pada Dev dan Maya, karena mereka berdua tidak suka dengan pesta. I hate these parties. Setelah acara semalam, ayah Rishi dan ibu Dev jalan bersama. Mereka kini menjadi seorang teman yang berbagi cerita untuk mengusir kejenuhan mereka.
Saat mereka saling berpelukan, ternyata Dev dan Maya menyaksikan mereka. Akhirnya, mereka berempat duduk bersama. Ibu Dev menjelaskan bahwa ia dan ayah Rishi hanyalah seorang sahabat yang mengerti satu sama lain. Karena kesamaan mereka yang membuat mereka menjadi lebih terbuka dan mengerti untuk berbagi masalah dan kesenangan mereka masing-masing. Lalu, di tengah hujan, Dev yang berdiri sendirian dihampiri oleh Maya. Maya melihat pernikahan Dev tidak berjalan begitu bahagia. Dan begitu pula dengan Maya. Kemiripan mereka membuat mereka saling memberikan masukan agar pernikahan mereka dapat membuat mereka bahagia menjadi seorang teman yang saling pengertian. Karena menurut Maya, hanya Dev yang dapat mengerti dirinya. Kemudian setiap hari mereka bertemu. Pertemanan yang saling pengertian memberikan tawa dan kebahagiaan. Senyuman yang hilang kini kembali dengan sendirinya. Mereka banyak menceritakan pasangan mereka masing-masing, di mana mereka dapat memberikan masukan dari sudut pandang mereka. Dev dapat memberikan sudut pandangnya sebagai seorang laki-laki, dan Maya dapat melihatnya dari sudut pandang perempuan. Setelah menerima pendapat masing-masing, mereka mempraktekannya pada pasangan mereka. Sayangnya, tak ada satupun yang berhasil. Hari demi hari terlewati. Hubungan yang berawal dari pertemanan mulai menumbuhkan perasaannya. Di malam hari, di waktu itu, Ria menceritakan pada Dev bahwa ia akan naik jabatan dan akan pindah ke London. Dev marah karena Ria baru menceritakannya sekarang. Ia merasa bahwa Ria hanya mempedulikan dirinya sendiri. Kemarahan Dev juga ia lampiaskan pada anaknya. Pertengkaran mereka cukup besar yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Sedangkan Maya juga bertengkar dengan Rishi. Rishi begitu marah pada Maya karena ia mempertanyakan mengapa istrinya tidak ingin tidur dengannya. Dalam tanda kutip, Maya tidak ingin melakukan hubungan suami istri dengan Rishi. Jawaban Maya saat itu bahwa seorang suami istri bukan hanya berbagi ranjang, melainkan mereka berbagi kehidupan antara sedih dan senang bersama. Sayangnya, jawaban Maya tidak memberikan kepuasan pada Rishi, karena apa yang dikatakan Maya tidak pernah Maya lakukan. Sedih dan bahagianya tidak pernah ia bagi dengan Rishi. Lantas, Dev dan Maya pergi dari rumah di malam itu. Tanpa sengaja, mereka kembali bertemu. Kesedihan mereka pun saling melengkapi, hingga Dev berujar dan berkata, ia mencintai Maya, dan begitu pun sebaliknya. I love you, Maya. I love you, Maya. Walaupun Maya masih belum membenarkan perasaannya, tetapi secara sadar ia tahu bahwa ia juga mencintai Dev. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak memiliki masa depan. Namun, keraguannya itu dikalahkan oleh cinta. Hubungan Dev dan Maya berangsur begitu bahagia, tapi tidak pada rumah tangga mereka. Rumah tangga Dev dan Ria, serta Maya dan Rishi menjadi semakin dingin. Bahkan tak ada komunikasi untuk memperbaiki hubungan mereka. Ibu Dev dan ayah Rishi kembali bertemu, saling curhat tentang hubungan anak-anak mereka. Akhirnya, mereka membuat rencana agar mempertemukan Ria dan Rishi, agar mereka dapat saling memberikan masukan tentang hubungan rumah tangga mereka. Dan rencana mereka pun berhasil. Rishi dan Ria saling bertukar pendapat, yang membuat mereka menurunkan ego mereka dan bertindak untuk memperbaiki hubungan mereka, karena mereka sadar bahwa Ria masih mencintai Dev dan Rishi begitu mencintai Maya. Akhirnya mereka saling mengirimkan pesan suara pada pasangan mereka masing-masing. Lalu berpisah. Saat Ria hendak pulang, tanpa sengaja ia bertemu dengan Dev yang sedang membawa bunga. Bunga yang ia bawa adalah bunga untuk Maya, tetapi karena untuk menutupi perselingkuhannya, ia lantas memberikannya pada Ria.
sedangkan Maya berbalik arah dan bersembunyi. Dev masih menyimpan setangkai bunga untuk diberikan pada Maya, dan bunga tersebut Maya simpan di atas kasur dan ditemukan oleh suaminya. Rishi menganggap bunga itu adalah hadiah Maya pada dirinya dan hubungan mereka pun mulai membaik. Keluarga mereka mulai menemukan kehangatan, walaupun di antara salah satu dari kedua pasangan tersebut hanya melakukan sandiwara untuk menutupi kesalahan mereka. Dev dan Maya masih saling bertemu dan mencintai. Dalamnya rasa cinta mereka membuat mereka buta dan cemburu. Dev cemburu pada Rishi, dan Maya cemburu pada Ria. Di malam hari, kedua pasangan tersebut bertemu ketika mereka berempat hendak ingin menonton balet. Ria dan Dev serta Rishi dan Maya. Mereka bersandiwara merangkul pasangan mereka masing-masing. Dengan begitu mesra, Maya melakukan itu untuk membuat Dev cemburu, dan ia berhasil. Di lain sisi, ia memainkan perasaan Rishi yang terjatuh ke dalam perasaan. Di waktu itu, Rishi secara terus-menerus mengecup istrinya. Api cemburu pun menyala di bola mata Dev, melihat apa yang dilakukan Rishi pada Maya. Hubungan gelap Dev dan Maya terus-terusan dibutakan oleh cinta. Bahkan, Maya yang tahu bahwa perbuatan mereka berdua itu salah, masih menjalani hubungan rahasia mereka. Dev ingin menguasai semuanya tentang Maya, hati, serta tubuhnya, dan Maya memberikan semuanya. Beberapa hari kemudian, saat Dev dan Maya keluar stasiun, Dev lantas mencumbu Maya. Dan perselingkuhan mereka akhirnya terbongkar oleh ibu Dev dan ayah Rishi. Kedua orang tua tersebut begitu terpukul oleh apa yang dilakukan oleh Dev dan Maya. Bahkan ayah Rishi sampai terjatuh sakit dan harus dilarikan di rumah sakit. Setelah siuman, ada satu pesan sekaligus nasihat ayah Rishi pada Maya, bahwa ia ingin Maya untuk meninggalkan anaknya. Tetap bertahan bukanlah sebuah pilihan, karena mereka berdua tidak akan pernah menemukan cinta. Sebab suatu hubungan yang dijalani setengah hati tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Ayah Rishi pun meninggalkan mereka. Selang beberapa hari, Dev dan Maya kembali bertemu untuk mengakhiri hubungan mereka dan kembali memperbaiki hubungan rumah tangga mereka masing-masing yang diawali dengan kejujuran. Dev memberitahukan perselingkuhannya pada Ria. Dengar itu, dengan penuh ketabahan, Ria mengakhiri pernikahan mereka. Sedangkan Maya, suaminya begitu marah padanya. Semua barang yang mampu ia lempar ia hempaskan begitu saja. Sebagai seorang laki-laki, harkat dan martabatnya telah dipermainkan oleh seorang perempuan. Bersenang-senang di belakangnya dengan membayangkan bahwa tubuh istrinya telah dijamah oleh seorang pria. Benar-benar menghancurkan dirinya. Merasa bahwa ia telah gagal menjadi suami. Hingga akhirnya, Rishi juga mengakhiri hubungannya pada Maya. Dev pergi dari rumah, begitu pula dengan Maya. Dev menghubungi Maya dan saling menanyakan kabar. Mereka berbohong bahwa hubungan rumah tangga mereka kini telah baik-baik saja. Mereka menjalani hari-hari mereka kembali dengan rasa sedih dan penuh penyesalan. Tahun-tahun pun berganti. Sampai suatu ketika, Rishi datang kembali pada Maya di tempat tinggal Maya saat ini. Ia memberitahukan bahwa satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah Maya. Ia ingin Maya datang ke acara pernikahannya. Maya menitikkan air mata bahagia bahwa Rishi telah menemukan cintanya. Sedangkan Dev, ia kembali datang ke rumah Ria. Ia datang hanya sekedar mengucapkan selamat tinggal. Dev mendapatkan tawaran untuk melatih klub sepak bola di Kanada. Di pesta pernikahan Rishi, Ria datang bersama pacarnya.
Ia tidak menyangka bahwa acara pernikahan ini adalah pesta pernikahan Rishi. Mereka berdua tidak saling tahu bahwa hubungan mereka semua telah berakhir 3 tahun yang lalu. Lantas Ria menghampiri Maya dan mengatakan semua kebenaran bahwa ia dan juga Dev telah bercerai. Maya yang tahu kebenarannya kembali menitihkan air mata. Ria dan Rishi sudah mengikhlaskan apa yang telah hancur dan berharap Maya dapat kembali menemukan kebahagiaannya. Di akhir cerita, Maya datang ke stasiun, berharap dapat bertemu Dev sebelum kereta yang akan membawa cintanya pergi. Dev yang tahu bahwa Maya sedang mencarinya, berusaha menghindarinya. Tetapi karena rasa cintanya membawanya kembali pada Maya, dan mereka pun kembali pada jalurnya dengan merasakan sedih serta bahagia atas cinta yang mereka jalani. Oke, selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, sebuah cinta harus berdiri di atas segala-galanya. Bahkan, ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah salah, namun karena cinta, kita akhirnya menutup mata dan berjalan menuju kehancuran. Saya Setia, pamit.